Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu tentang statistika. Nah, statistika ini materi pada pelajaran di kelas 12, khususnya 12 SMK. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Ilsa Francisca Kurnia Septi, Ibu guru mapel kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka mari kita Ibu jelaskan tentang statistika. Nah, yang pertama itu mengenal statistika. Apa sih itu pengertian statistika? Statik, data, dan datum. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan menarikkan kesimpulan. Nah, kemudian pengertian dari statistik. Apa sih itu? Yaitu suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Nah, kemudian pengertian dari data. Data itu apa? Kumpulan keterangan-keterangan atau informasi dari suatu pengamatan atau penelitian. Nah, kemudian datum. Datum itu apa? Catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengertian populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi? Nah, populasi itu merupakan kumpulan lengkap yang akan dijadikan objek penelitian dan memiliki karakteristik yang sama. Kemudian sampel itu apa? Nah, sampel itu bagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati dan dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Nah, untuk itu ada 4 langkah memiliki sampel. Kemudian yang pertama itu ada sampel acak atau random sampling, kemudian sampel transtratifikasi atau transitific sampling, kemudian sampel rumput atau cluster sampling, kemudian proportional sampling. Nah, ada teknik pengumpulan datanya, yaitu ada wawancara, angket, pengamatan, dan penelusuran literatur. Nah, kalian bisa lihat di LKS kalian lebih jelasnya apa itu populasi, sampel, data, cara memperoleh data, macam-macam data yang akan kita cari untuk menyelesaikan suatu statistika. Nah, ada penyajian data. Penyajian data itu ada dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar itu adalah agar penyajian data statistik itu mudah dipahami. Dia ada dalam bentuk tabel atau daftar. Misalnya nih ada contohnya nih. Ini untuk frekuensi tunggal ya. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, contoh, nilai ulangan matematika 35 siswa kelas 12 SMK Bulu itu sebagai berikut. Ada 5, 8, 7, 9, 6, 5, 8, 6, 5, 8, 7, 9, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 4, 6, 9, 8, 7, 9, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 8, 7, 9, 9, 8. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka kita sajikan itu dalam bentuk tabel distribusi tunggal. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan itu mengurutkan data tersebut dari yang terkecil. Nah, yang tadi yang terkecil itu adalah 4. Nah, 4 itu ada berapa? Situ ada 2. Nih. Kita urutkan 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan seterusnya. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut adalah sebagai berikut. 4-nya ada berapa di sini? Di sini kan ada nilainya berapa? Ada 4, 5, 6, 7, 8,
9. Maka kita masukkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai 4 ini ada berapa? Kita hitung 1, 2. Maka frekuensinya adalah 2. 5 ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensinya ada 6. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 6-nya ini bukan 6 ya. Ini sini frekuensinya adalah 4. 7-nya ada berapa? 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka betul frekuensinya 6. 7 ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada berapa? 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, itu adalah contoh dari bentuk daftar itu menjadi tabel distribusi frekuensi tunggal dari data yang kita peroleh. Kemudian tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, contohnya, diketahui nilai ujian matematika dari 80 siswa berikut. Nah, nih, kalian lihat sendiri nilainya berapa? Nah, kemudian sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama, itu tentukan jangkauannya, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum terbesar itu situ berapa? Adalah 99, sedangkan datum terkecil itu ada berapa? Adalah 35. Maka kita kurangkan 99 dikurang 35 itu sama dengan 64. Maka jangkauannya adalah 64. Kemudian tentukan banyak kelas yang diperlukan dengan aturan Strargus, yaitu banyak kelas kita lambangkan dengan K, yaitu 1 kita tambahkan dengan 3,3 log N, dengan N adalah banyaknya data. Nih, 1 kita tambahkan dengan 3 kali 3 log 80, maka 1 sama dengan 33 dikali dengan maka 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,9. Dari mana? Nanti kalian hitung sendiri. Berapa itu log 80? Maka hasilnya adalah 7,27. Jadi banyak kelas itu adalah 7 atau sampai dengan 8. Maka yang ketiga itu ada tentukan panjang kelas interval P, yaitu P sama dengan J per K. Maka 64 dibagi 7,27 itu sama dengan 8,8. Maka kita bulatkan menjadi 9. Jadi panjang kelas interval itu adalah 9. Nah, pilih batas bawah kelas interval pertama. Batas bawah kelas interval pertama dapat ditentukan dari data yang terkecil, yaitu 35. Nah, dengan banyak kelas 8, panjang kelas intervalnya 9, dan dimulai dengan batas bawah interval 35, maka diperoleh data distribusi frekuensinya sebagai berikut. Nih, di sini nih. Nah, maka nilai dari nilai 35 sampai 43 itu frekuensinya ada 3. Nanti kalian hitung sendiri di situ. Nah, nih. Kenapa dari 35 sampai 43? Karena intervalnya 9, maka 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43. Dihitungnya dari 35. Sama juga dengan nih, maka dihitungnya dari 34. Karena 343-nya sudah di sini, maka 44. Nah, jadi interval, jadi nilai dari 44 sampai 52 itu frekuensinya ada 3. Kemudian 53 sampai 61 ada 5. Dan seterusnya. Pokoknya panjang dari kelas bawah sampai kelas atas itu ada intervalnya ada 9. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kalian bisa pahami sendiri. Nanti jika ada yang tidak paham, maka bisa kalian tanyakan langsung sama ibu. Kemudian ada penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, yang pertama ada diagram batang. Contohnya, tabel berikut menyatakan data mengenai jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa SMK kelas 10 tahun 2007. Nah, jenis pelanggarannya ada kehadiran, ada jumlah pelanggarannya 80. Kemudian keterampilan, jumlah pelanggarannya 60, ketertiban 40, administrasi 20. Maka jumlahnya adalah 200 pelanggaran. Nah, buatlah diagram batangnya.
Maka dia batangnya sebagai berikut. Nah, ini intervalnya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini merupakan jumlah pelanggarannya. Kemudian ini baru jenis pelanggarannya di bawah. Nih, yang ini kehadirannya, kerapiannya, ketertibannya, administrasinya. Tadi berapa kehadirannya? Kehadirannya ada 80. Kerapiannya berapa? Ada 60. Ketertibannya ada berapa? 20. Administrasinya ada apa? Ada 20. Kemudian ada diagram garis. Nah, contohnya tabel berikut menunjukkan data kelulusan SMK yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Nah, buatlah diagram garisnya. Nih, tahun. Ada tahun 2013 sampai tahun 2007. Kelulusannya itu 2013 ada 80, 2014 100, 2015 160, 2016 itu 120. Kemudian 2017 ada 200. Maka diagram garisnya adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa memperkirakan bagaimana cara membuat diagram garisnya. Nah, kemudian yang ketiga ada diagram lingkaran. Tabel berikut menunjukkan data jumlah SMK di 5 kota. Ada kota A, B, C, dan E, kita misalkan. Kemudian banyaknya, kota A ada 100, kota B ada 200, kota C ada 400, kota D ada 80, kota E ada 20. Maka jumlahnya adalah 2800. Nah, buatlah diagram lingkarannya. Nah, diagram lingkaran dari data tersebut ada sebagai berikut. Nah, ini pakai derajat ya. Maka kota A, karena ini lingkaran, maka dia harus pakai derajat. Kota A itu ada 100 per 800 dikali 360 derajat, maka dapatlah 45 derajat. Kota B dapatlah 90 derajat dari 200 per 800 dikali 360. Kemudian kota C dapatlah 180, kota D 36. Kemudian kota E ada 9 derajat. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kota A, kota B, kota C, kota D, kota E. Karena E ada yang paling sedikit. Kemudian histogram dan polygon frekuensi. Ini contohnya. Merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah, perhatikan nilainya. Berarti ini jumlahnya, nilainya ada 40. Maka buatlah histogram dan polygon frekuensi dari data tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu jangkauannya. Jangkauannya berapa? 92 dikurang 38 sama dengan 54. Kemudian banyak kelasnya. Tadi seperti tadi masih sama caranya. 1 ditambah 3,3 ln atau log 40. Karena N-nya adalah 40. Kemudian panjang kelasnya berapa? Nah, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Maka J kita bagi dengan K. Maka dapatlah kita bulatkan menjadi 8. Jadi data terbagi dalam kelas. Nah, sebagai berikut 38 sampai 45, 46 sampai 53, 54 sampai 61, 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, kemudian 86 sampai 93. Maka dapatlah tabel seperti berikut. Nah, ini nilai tengah. Nih, hasilnya sebagai berikut. Nah, dari data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, batas kelas bawah yaitu 38, 46, 54, 62, 70, 78, dan 86. Batas kelas atas itu ada 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93. Nah, nilai tengah yaitu ada 41,5, 49,5, 57,5, 65,5, 73,5, 81,5, dan 89,5 dengan batas tengah atau XI-nya itu adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Nah, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Yaitu tepi bawah kelasnya itu ada 37,5, 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5. Nah, tepi atas kelas itu sama dengan batas kelas ditambah 0,5. Misalnya 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, dan 93,5. Maka bentuk histogramnya adalah sebagai berikut. Nah,
Kalian perhatikan. Ini histogramnya, kemudian garis ini itu merupakan poligonnya. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Ibu. Terima kasih.